Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah yang diberi tugas menyebarkan ajaran kemuliaan itu untuk seluruh dunia ini, yaitu agama Islam. Seperti nabi-nabi sebelumnya, beliau Nabi Muhammad itu juga diberi bekal kegaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada masa beliau masih hidup dan menyebarkan Islam di Timur Tengah, banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang sulit dinalar ataupun dilogikakan pada masa sekarang. Semua peristiwa gaib tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah manusia biasa. Kami coba akan ceritakan ya peristiwa-peristiwa gaib tersebut yang jarang diceritakan oleh orang-orang ataupun ustadz-ustadz, dai-dai itu secara umum. Simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Peristiwa-peristiwa gaib ini diceritakan secara turun-temurun dan tertulis di berbagai buku atau kitab-kitab Islam. Sesungguhnya sangat banyak sekali ya kegaiban-kegaiban dalam diri Nabi Muhammad SAW yang sulit dilogika ataupun dinalar. Karena memang itu adalah pemberian Allah untuk menegaskan kepada semua umat bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasul Allah. Berikut kami rangkum peristiwa-peristiwa gaib tersebut. Terbelahnya bulan. Kita tahu bahwa bulan itu adalah satu-satunya satelit bumi alamiah alias bukan satelit buatan manusia. Diameter bulan itu menurut para ilmuwan adalah 3.474,8 km. Satu-satunya manusia yang bisa membelah bulan tersebut itu hanyalah beliau Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi karena zaman dulu kaum Quraisy itu selalu menuntut pembuktian kerasulan beliau Nabi Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad atau Rasulullah itu melakukan pembelahan bulan dan bulan itu akhirnya bisa terbelah, maka dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang penyihir, pemirsa. Namun sebenarnya pemirsa itu bukanlah sihir, tapi memang benar-benar suatu peristiwa gaib atau mukjizat besar dari Allah agar orang-orang Quraisy itu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mungkin kita di zaman ini sulit mempercayainya dan timbul berbagai pertanyaan. Bagaimana seseorang manusia yang belum mengenal teknologi apapun bisa membelah bulan yang notabene itu berada di luar angkasa dan berdiameter itu ribuan kilometer. Namun hal itu sangat mudah sekali bagi Allah. Nah, kalau pemirsa ingin bukti, mungkin harus diadakan penelitian di bulan. Matahari bergerak mundur sesaat. Peristiwa gaib ini disaksikan langsung itu oleh beliau Asma binti Umais, yaitu pada waktu itu beliau Rasulullah itu sedang tiduran dengan kepala di atas pangkuan Sayyidina Ali. Waktu itu matahari itu sudah nyaris terbenam di ufuk barat, pemirsa. Tiba-tiba Rasulullah itu bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hai Ali, apakah engkau sudah sholat?" Kemudian Sayyidina Ali itu menjawab, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah itu terkejut. Lalu beliau berdoa kepada Allah itu agar matahari mundur sejenak supaya Sayyidina Ali itu bisa beribadah sholat asar. Kemudian Asma binti Umais itu melihat matahari yang sudah mulai terbenam, tetapi kemudian muncul kembali setelah beberapa saat itu terbenam ya. Jadi matahari tersebut bergerak mundur atas perintah Rasulullah. Kekuatan apa yang bisa menggerakkan matahari yang sangat panas dan sangat besar tersebut? Tak lain tak bukan adalah kun fayakunnya Allah. Keluar air dari sela-sela jari. Pada suatu hari setelah tiba waktu sholat asar, Rasulullah beserta sejumlah sahabat itu hendak menunaikan sholat, tetapi tidak ditemukan air itu untuk melakukan wudhu ya. Meskipun para sahabat itu sudah berusaha mencarinya ke sana kemari. Karena tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan air ya, beberapa orang dari mereka itu kembali kepada beliau Rasulullah itu sambil membawa wadah-wadah yang masih tetap kosong.
Maka setelah berdoa sejenak, beliau Rasulullah memasukkan tangannya itu ke dalam sebuah wadah yang agak besar. Lalu menyuruh para sahabat yang menyertai beliau dalam perjalanan itu supaya bergantian mengambil air wudhu dari wadah tersebut. Menurut sahabat Anas bin Malik, air itu mengalir atau mengucur dari sela-sela dan ujung-ujung jari Rasulullah. Air tersebut mengucur tak henti-hentinya hingga semua sahabat itu dapat berwudu. Jumlah sahabat Rasul ya pada waktu itu kurang lebih adalah 300 orang pemirsa. Peristiwa gaib tersebut sungguh sangat mustahil sekali. Dalam diri manusia memang ada air, tetapi mustahil air dari manusia itu bisa keluar sebanyak itu. Kalau di zaman sekarang, pasti beliau Rasulullah itu dikatakan punya ilmu sihir ataupun punya trik sulap. Berbicara dengan orang mati. Pada suatu hari Rasulullah mengajak seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Namun orang tersebut menolaknya pemirsa. Orang itu mau memeluk Islam tetapi dengan satu syarat, yaitu Rasulullah itu harus menghidupkan anak perempuannya yang sudah meninggal dunia. Kemudian tanpa berpikir panjang, Rasulullah mengajak orang tersebut untuk mengantarkan ke kuburan anaknya itu. Singkat cerita, sesampai di kuburan sang anak tersebut, lalu Rasulullah itu memanggil anak yang sudah mati, yang sudah dikubur itu. Selang beberapa saat itu ajaib dan aneh. Si anak yang ada di dalam kuburan alias anak yang sudah meninggal itu menyahut panggilan Rasulullah. Dan suara dari kuburan itu didengar langsung oleh si bapak dari anak itu. Kemudian Rasulullah bertanya pada anak tersebut, "Apakah engkau ingin kembali ke alam dunia?" Kemudian si anak itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena akhirat itu lebih baik daripada alam dunia." Peristiwa tersebut mungkin dianggap oleh sebagian orang hanya ngarang saja, karena nggak mungkin orang mati dapat berbicara. Tetapi hal itu lain bagi Rasulullah. Beliau itu bisa menembus ke dimensi apa saja ya, baik dimensi jin, malaikat, alam barzah, surga maupun neraka sekalipun. Untuk itulah para ulama kita ya mengajarkan kita semua untuk selalu mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu dengan membaca Al-Quran, sholawat, surat Yasin, serta doa-doa yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa mendengar pembicaraan orang mati tersebut, namun sesungguhnya mereka itu tahu kalau kita mengirim doa kepada mereka semua. Pukulan jarak jauh. Diceritakan pada hari jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslim ya, Rasulullah itu masuk ke dalam kota. Pada waktu itu di sekitar Ka'bah itu terdapat kurang lebih 360 buah berhala atau patung-patung. Dengan tongkat yang berada di tangan Rasulullah, kemudian beliau Rasulullah itu menuding atau mengacungkan tongkatnya ke berhala-berhala tersebut seraya Rasulullah itu berdoa. Selang beberapa saat tiba-tiba ya, berhala-berhala tersebut berjatuhan sendiri tanpa disentuh Rasulullah. Hanya diacungkan tongkat saja. Jadi langsung hancur berhalanya. Kalau di zaman sekarang istilahnya adalah pukulan jarak jauh, yaitu teknik memukul seseorang atau suatu benda tanpa menyentuh benda tersebut. Dan benda tersebut bisa terlempar ataupun bisa hancur. Menyembuhkan luka seketika. Ketika terjadi perang Uhud, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Qatadah bin An-Nu'man terkena sabetan pedang musuh di bagian pipinya pemirsa. Karena tajamnya pedang musuh tersebut menyebabkan kepingan atau cuilan daging pipi Qatadah itu jatuh. Sambil menahan sakit lalu Qatadah memungut potongan daging pipi yang jatuh tersebut, lalu kemudian cepat-cepat dibawanya menghadap Rasulullah. Kemudian mengetahui hal itu Rasulullah itu langsung mengambil potongan daging pipi Qatadah lalu menempelkannya itu pada pipinya, pada pipi Qatadah itu dengan membaca sebuah doa. Selang beberapa saat pipi Qatadah itu langsung pulih seperti semula, tanpa ada sakit, tanpa ada luka sedikit pun. Kalau di Jawa peristiwa semacam ini mirip seperti ini itu terjadi karena seseorang itu menguasai yang namanya ajian rawarontek atau pancasona. Namun kalau Rasulullah itu tidak punya hal itu Semua itu merupakan ilmu gaib yang dititipkan oleh Allah atau sering kita sebut mukjizat yang dianugerahkan kepada beliau Rasulullah SAW.
Itulah peristiwa-peristiwa gaib yang dialami oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita pikir seakan-akan Rasulullah itu mempunyai kekuatan sihir ataupun trik sulap ya, padahal tidak. Sebenarnya peristiwa-peristiwa seperti itu jumlahnya itu sangat banyak sekali pemirsa, dan semua itu di luar logika manusia. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa hal-hal gaib memang sudah akrab sekali dengan agama Islam. Jadi jangan sekali-kali menyingkirkan hal-hal gaib dalam beragama ya, khususnya agama Islam. Karena pada dasarnya agama itu ada dan terkait dengan dunia-dunia gaib atau dunia-dunia supranatural. Agama itu boleh dilogikakan, tetapi jangan lupa di dalam agama tersebut tetap mengandung peristiwa-peristiwa gaib. Apalagi kemunculan agama tersebut itu pasti didasari oleh peristiwa-peristiwa gaib atau pertemuan atau interaksi makhluk antar dimensi, mungkin dari malaikat kepada Rasul, itu pasti ada. Nggak mungkin 100% agama itu logika, itu nggak mungkin. Kalau memang Anda ingin 100% logika, maka cobalah Anda bisa nonton film yang namanya apa itu ya? Anunnaki ya, Anunnaki. Itu adalah 100% logika. Tetapi mungkin Anda yang beragama akan menyangkal hal-hal tersebut. Karena dalam film tersebut Tuhan ya, Anunnaki itu adalah seorang alien, seorang makhluk yang dulunya itu pernah ke bumi membangun peradaban atau mencari suatu sumber daya yang ada di bumi. Nah, mungkin cukup itu dulu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Patih Nur Alam undur diri. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.